Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Egres Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan part 3 barisan dan deret aritmatika matematika kelas 8. Ada 5 subpokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu A. Definisi barisan aritmatika, B. Istilah-istilah pada barisan aritmatika, C. Menentukan suku ke N barisan aritmatika, D. Definisi deret aritmatika, E. Menentukan deret aritmatika. Agar teman-teman bisa memahami materi pola bilangan part 3 barisan dan deret aritmatika, silakan simak video pembahasannya sampai tuntas dan jangan di skip ya. Keep your watching. A. Definisi barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan atau berdekatan. Berikut contoh barisan aritmatika. A. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. B. 8, 6, 4, 2, 0, min 2, min 4. Perhatikan kembali contoh poin A. Dari suku pertama ke suku kedua yaitu naik 3 atau positif 3. Dari 4 ke 7 positif 3, 7 ke 10 positif 3, 10 ke 13 positif 3, 13 ke 16 positif 3, dan dari 16 ke 19 positif 3. Ternyata antara dua suku berdekatan atau berurutan memiliki beda atau selisih yang sama, yaitu positif 3. Jadi barisan seperti ini disebut barisan aritmatika. Kemudian, jika selisih atau bedanya bernilai positif, maka barisan aritmatikanya dinamakan barisan aritmatika naik. Kemudian perhatikan lagi poin B. Dari 8 ke 6 berkurang 2, dari 6 ke 4 berkurang 2. 2 ke 0 berkurang 2, 0 ke negatif 2 berkurang 2, dan negatif 2 ke negatif 4 berkurang 2. Barisan poin B juga memiliki selisih atau beda yang sama, yaitu negatif 2. Karena selisih atau bedanya bernilai negatif, maka barisannya dinamakan barisan aritmatika turun. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, bagi teman-teman yang baru singgah, silakan klik subscribe terlebih dahulu, kemudian aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa like and share ke media sosial kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semakin banyak yang mau belajar, khususnya belajar matematika. B. Istilah-istilah pada barisan aritmatika. Adapun istilah-istilah yang harus difahami pada barisan aritmatika yaitu suku pertama sama dengan U1 sama dengan disimbolkan dengan A. Selisih atau beda yaitu nilai suatu suku dikurangi suku sebelumnya, atau secara matematis ditulis UN min UN min 1. Disimbolkan dengan B. Suku ke N yaitu bilangan pada urutan ke N, kemudian disimbolkan UN. Biar lebih jelas, perhatikan uraian berikut. Dari 1 ke 4 naik 3 atau positif 3. Dari 4 ke 7 positif 3. 7 ke 10 positif 3, dan seterusnya. Kemudian angka 1 disebut suku pertama. U1 adalah A, 4 sama dengan U2, 7 sama dengan U3, 10 sama dengan U4, dan seterusnya. Positif 3 sama dengan beda atau selisih, simbolnya B. Suku ke N atau bilangan pada urutan ke N. N merupakan suku tertentu, misal suku ke-5. U1, U2, U3, U4, U5 sama dengan 13.
C. Menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Untuk menentukan suku ke N barisan aritmatika digunakan rumus UN sama dengan A positif dalam kurung N-1 kali B. Dan untuk menentukan beda atau selisih digunakan rumus B sama dengan UN kurang UN-1. Contoh 1. Diketahui barisan aritmatika 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, titik. Tentukan suku ke 121 dari barisan tersebut. Penyelesaiannya U1 sama dengan A sama dengan 5, U2 sama dengan 9. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, cari terlebih dahulu nilai beda atau selisihnya, yaitu beda sama dengan U2 dikurangi U1. B sama dengan U2-nya 9 kurangi U1-nya 5, maka B sama dengan 9 kurangi 5, hasilnya 4. Kemudian yang dicari dalam soal adalah suku ke 121, maka U121 kita cari menggunakan rumus UN sama dengan A positif dalam kurung N-1. N sama dengan 121, maka U121 sama dengan A-nya 5 positif dalam kurung N-nya 121 kurangi 1 kali B-nya 4 sama dengan 5 positif 121 kurangi 1 hasilnya dalam kurung 120 kali 4 sama dengan 5 positif 120 dikali 4 hasilnya 480 sama dengan 5 tambah 480 hasilnya 485. Jadi suku ke 121 adalah 485. Contoh 2. Suatu barisan aritmatika memiliki suku pertama 6 dan suku ke-7 36. Tentukan A. Beda, B. Rumus suku ke N. Penyelesaiannya U1 sama dengan A sama dengan 6 dan U7 sama dengan 36. Poin A yang dicari selisih atau beda, maka kita gunakan rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Karena di soal yang diketahui U1 dan U7, N-nya sama dengan 7 dan U1 sama dengan A sama dengan 6. Substitusikan ke rumus suku ke N, sehingga U7 sama dengan 6 positif dalam kurung N-nya 7 min 1 kali B. U7-nya 36 sama dengan 6 positif 7 kurangi 1 hasilnya dalam kurung 6 kali B. 36 sama dengan 6 positif 6 kali B, hasilnya 6B. 36 turunkan aja, positif 6 pindah ruas berubah menjadi negatif 6 sama dengan 6B. 36 kurangi 6 hasilnya 30 sama dengan 6B. B sama dengan 30 per 6. B sama dengan 30 per 6 hasilnya 5. Jadi selisih atau bedanya adalah 5. Lanjut poin B. Yang dicari rumus suku ke N yang berlaku pada barisan tersebut, maka UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali B. UN sama dengan A-nya 6 positif dalam kurung N-1 kali B-nya 5. UN sama dengan 6, 5 kali positif kali N hasilnya 5N. 5 kali positif kali negatif 1 hasilnya negatif 5. Sama dengan 5N positif 6 negatif
5 sama dengan 5N, 6 kurangi 5 positif 1. Jadi rumus yang berlaku pada barisan tersebut adalah UN sama dengan 5N positif 1. D. Definisi deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Perhatikan kembali contoh sebelumnya. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 disebut barisan aritmatika. Kemudian 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus 13 plus 16 plus 19 disebut deret aritmatika. Angka 1 disebut suku pertama. 4 sama dengan U2, 7 sama dengan U3, 10 sama dengan U4, 13 sama dengan U5, dan seterusnya. Kemudian Sn simbol untuk menyatakan jumlah n suku pertama deret aritmatika. Misal S4 maka artinya jumlah 4 suku pertama deret aritmatika, sehingga S4 sama dengan 1 plus 4 plus 7 plus 10 sama dengan 22. E. Menentukan deret aritmatika. Untuk menentukan deret aritmatika digunakan dua rumus berdasarkan dua keadaan. Pertama, Sn sama dengan n per 2 dalam kurung A plus UN jika diketahui suku pertama dalam kurung A dan UN. Kedua, Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung n min 1 kali B jika diketahui suku pertama A dan beda atau selisih. Contoh 1. Suatu barisan aritmatika memiliki suku pertama 10 dan suku ke-10 adalah 28. Tentukan jumlah 10 suku pertama deret aritmatika tersebut. Penyelesaiannya diketahui U1 sama dengan A sama dengan 10 dan U10 sama dengan 28. Ditanya E10 dengan N10. Karena yang diketahui U1 dan UN, maka untuk mencari jumlah 10 suku pertama deret aritmatika, gunakan rumus pertama yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. U10 sama dengan 10 per 2 dikali dalam kurung 10 positif U10. U10 sama dengan 10 per 2 dikali dalam kurung 10 positif 28. U10 sama dengan 10 per 2 dikali 10 tambah 28 hasilnya 38. U10 sama dengan, coret aja 10 per 2 nya hasilnya 5 dikali 38. U10 sama dengan 5 kali 38 hasilnya 190. Jadi jumlah 10 suku pertama deret aritmatika tersebut adalah 190. Contoh 2. Tentukan jumlah deret aritmatika berikut. 8 plus 11 plus 14 plus 17 plus titik-titik plus U15. Penyelesaiannya diketahui U1 sama dengan A sama dengan 8 dan U2 sama dengan 11. Yang ditanyakan S15 dengan N15. Kita cari selisih atau bedanya terlebih dahulu. Beda sama dengan U2 dikurangi U1. B sama dengan U2-nya 11 dikurangi U1-nya 8. B sama dengan 11 kurangi 8 hasilnya 3. Jadi bedanya 3. Karena U1 atau A dan beda sudah diketahui, maka untuk mencari jumlah 15 suku pertama deretan aritmatika gunakan rumus kedua yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N min 1 kali B. S15 sama dengan 15 per 2 dikali dalam kurung Kurawal 2 dikali 8 positif dalam kurung 15 negatif 1 dikali 3. Kemudian pindahkan ke sini.
sama dengan 15 per 2 dikali dalam kurung 2 kali 8 hasilnya 16. Positif dalam kurung 15 kurangi 1 hasilnya 14 dikali 3 sama dengan 15 per 2 dikali dalam kurung 16 positif dalam kurung 14 kali 3 hasilnya 42 sama dengan 15 per 2 dikali dalam kurung 16 tambah 42 hasilnya 58. Kemudian 58 dibagi 2 hasilnya 29. Maka sama dengan 15 dikali 29 sama dengan 15 kali 29 hasilnya 435. Jadi jumlah 15 suku pertama deretan aritmatika tersebut adalah 435. Oke teman-teman, demikian pembahasan tentang pola bilangan part 3 barisan dan deret aritmatika matematika kelas 8. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang paham, silakan komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu barisan geometri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.